Baik, untuk pembahasan deteksi bilangan prima dari 100 sampai dengan 500 hari ini adalah jika nilainya di bawah dari 100, maka akan dideteksi error bahwa nilai tersebut di bawah 100. Kemudian jika nilai input di atas 500, maka muncul error bahwa nilai tersebut di atas 500. Dan jika nilai 100 sampai 500, maka akan diproses apakah itu bilangan prima atau tidak dan ditampilkan dalam LCD. Itu aturan pertamanya. Kemudian yang pertama kita adalah include dari liquid crystal. Ini librolim untuk liquid crystal. Kemudian kita kasih ukuran liquid crystalnya seperti ini. Kemudian inisialisasi dari karakter-karakter yang akan kita pakai dalam perhitungan. Kemudian R1 dan R2 ini adalah pembagi tegangan resistor karena tegangannya sangat besar dan nilai yang akan dibaca oleh Arduino maksimal adalah 5 volt. Sedangkan tegangan masukan kita adalah 500 volt, maka nilai R1 itu akan digunakan untuk mereduksi ataupun menurunkan tegangan input menjadi 5 volt. Kemudian R2-nya berupa 1 ohm. Itu nanti kita akan gunakan untuk supaya tidak ada tegangan bolak-balik dari grounding. Nah, berikut bisa dilihat untuk inisialisasi program pertamanya. Kemudian tahap selanjutnya adalah menentukan setup pada void setupnya. Jadi seperti ini ya, silakan diikuti seperti ini. Nah, untuk tegangan R1 kita pakai 102 ohm. Kemudian untuk R2 kita pakai 1 ohm. Nah, kita deteksi untuk outputnya ini kita pakai pin 11 sama pin 13. Pin 11 untuk mendeteksi output berwarna hijau jika lampu LED-nya berwarna hijau jika angka yang dimasukkan merupakan bilangan prima. Kemudian berwarna merah untuk output 13-nya, kita pin ke 13 jika bukan bilangan prima. Nah, ini kita setup LCD-nya begini ya, start ya, dengan ukuran 16 kali 2. Ini maksudnya 2 baris 16 kolom. Kemudian pada pin A2 kita akan untuk sebagai input dari masukan ke Arduino. Jadi di sini pada pin mode A2-nya nanti kita akan masukkan nilai-nilai 100 sampai 500 ataupun di bawah 100 ataupun di atas 500 dan akan dideteksi oleh Arduino apakah merupakan bilangan prima atau tidak. Dan sesuai deteksi di atas, jika nilainya di bawah 100 maka akan muncul error di bawah 100 dan jika di atas 500 maka muncul error di atas 500. Nah, ini pinnya. Kemudian tampilan pertama kita LCD clear dulu, dibersihkan LCD-nya. Kemudian setup untuk penulisan pertama, set cursor itu 0,0 pada baris ke 0 kolom ke 0. Kita mulai untuk menampilkan selamat datang display awal LCD kan. Kemudian LCD untuk di baris kedua itu tugas PKW ku, misalnya tugas bilangan primaku.
Nah, kemudian kita kasih delay 1000 detik untuk menampilkan LCD pertama kali, LCD screen-nya ini. Kemudian kita akan bersihkan habis itu LCD-nya. Nah, itu untuk tampilan pertama dari program Arduino untuk mendeteksi bilangan prima. Nah, silakan teman-teman catat di sini ya. Untuk tahap selanjutnya adalah pada void loop, di mana ini akan diulang-ulang ya perintahnya. Nah, ini saya hapus dulu untuk pendeteksiannya ya, soalnya harus mendeteksi bertahap ini. Jadi jika di-convert jadi bilangan itu dideteksi dulu menjadi munculnya apa di layar gitu. Karena ini sudah tidak diperlukan, maka saya delete ya. Nah, programnya seperti ini ya, misalnya ini ya, untuk void loop-nya. Void loop-nya adalah, misalnya saya tampilkan sampai di sini dulu. Itu untuk nilai key yang kita inisialisasi di atas berupa float. Dia akan sebagai pendeteksi analog atau membaca analog input dari A2. A2 itu adalah masukan input, apakah dia 100 sampai 500. Nah, itu. Kemudian tegangannya kita akan convert convert proses untuk Arduino-nya, karena ini 5 volt ini adalah tegangan maksimum yang dibaca oleh Arduino, sedangkan 1023 itu adalah sampai 10 bit Arduino bisa membaca dari tegangan inputnya. Nah, ini tegangan input kita kalikan dulu ke proses konversi untuk Arduino-nya. Kemudian habis itu tegangan input hasilnya ini perkaliannya kita akan reduce dengan nilai R1 dan R2 resistornya, karena tegangannya dari key-nya ini ada 500, sedangkan yang bisa dibaca hanya 5 volt, maka kita akan turunkan dengan menggunakan resistornya. Dapat hasilnya ini berupa float nilainya, kemudian ini juga float nilainya. Nah, kita akan menghitungnya supaya bisa dibaca oleh Arduino harus berupa integer, maka kita convert dulu nilai float X ini menjadi integer, jadi T misalnya ya. Kemudian kita untuk mendeteksi kelebihan komanya supaya menjadi integer, kita harus ubah untuk komanya itu kita naikkan atau turunkan, bulatkan ya. Jadi hasilnya adalah ini. Kemudian hasil dari poin ini kita akan tentukan, jika lebih dari 0,5 poinnya maka ditambahkan 1, ini pembulatan. Jika kurang dari 0,5 maka dia dianggap nilai itu sendiri. Habis itu kita convert lagi ke integer. Nah, ini hasilnya konversi float supaya bisa diproses untuk deteksi proses bilangan prima. Nah, dari K ini sudah
muncul nilai sesungguhnya dari input biar bisa ditampilkan di LCD. Nah, nilai K ini baru kita proses deteksi apakah dia bilangan prima atau tidak, dan apakah nilainya di atas 100, di bawah 100 atau di atas 500. Nah, K ini kita akan deteksi jika K lebih kecil dari 100, maka akan muncul error kurang dari 100. Misalnya, habis itu kita set kursor 0,0, kemudian stop, berhenti, menyatakan error. Kemudian stop, error. Nah, nilai kurang dari 100. Kemudian habis itu jika nilai K-nya lebih dari 500, maka kita akan memunculkan error juga, stop, error, nilai lebih dari 100, nilai lebih dari 500. Ini ya, salah ketik saya. Jadi untuk inisialisasi apakah nilai tersebut kurang dari 100 atau lebih dari 500, ini bisa diproses dari dua langkah perbandingan ini. Nah, jika nilai sudah antara 100 sampai dengan 500, maka barulah kita akan mendeteksi apakah bilangan itu prima atau tidak. Nah, kita ini dulu butuh counter dulu untuk mendeteksi, karena nilai bilangan prima adalah hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan dibagi oleh angka 1. Nilai prima hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Nah, counter ini kita gunakan untuk mengcounter hasil pembagian dan mengcounter hasil pembagian counter ini kita gunakan misalnya counter dari nilai bilangan prima, counternya harus 2. Yaitu bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Berarti 2 ya. Hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi kita counternya itu 2. Jika lebih dari 2, maka itu dipastikan bukan bilangan prima. Jika lebih kecil dari 2 juga bukan bilangan prima. Jadi harus 2. Untuk proses pengkonteran bilangan prima ini kita inisialisasi bilangan dulu, misalkan I1 sampai dengan bilangan itu sendiri. Jadi misalkan bilangan prima, apakah nilai 3 adalah bilangan prima, maka proses perulangan dari untuk menentukan bilangan primanya adalah dari 1. Apakah 3 dibagi 1 bisa, kemudian 3 dibagi 2, kemudian 3 dibagi 3. Jadi sampai nilai dirinya sendiri, yaitu K. Dengan K itu yaitu input dari tegangan di awal. Nah, kemudian faktor pembaginya 1 sampai bilangan yang akan dicek. Kemudian jika K dibagi I itu adalah inisiasi dari akan pembaginya. K itu adalah bilangan itu sendiri. Nah, jika sisa pembagian 0, maka dipastikan itu adalah termasuk untuk syarat untuk menjadi nilai prima. Jika misalnya 0, maka counternya ditambah 1. Nah,
counter tambah 1 tambah 1, berarti kan misalnya ini ya, misal nilai 3 tes nah misalkan seperti ini, misalkan kita tes nilai 3. Tes pertama adalah 3 dibagi 1, sisanya 0, benar, maka counter tambah 1. Kemudian tes untuk kedua, 3 dibagi 2, apakah sisanya 0? Tidak, berarti tidak masuk counter ya. Kemudian 3 dibagi 3, counternya 0, sisanya hasilnya, maka counter ditambah 1 menjadi counternya 2. Nah, jika counternya 2 bisa dipastikan itu adalah bilangan prima. Nah, kemudian jika counter 2, maka kita tampilkan dulu nilai yang inputnya, kemudian kita tampilkan di baris kedua apakah dia prima atau tidak, kemudian kita nyalakan lampu hijau. Kemudian jika tidak prima, berarti kita tampilkan juga nilai K-nya dan kita kasih pesan no prima di baris kedua. Kemudian kita nyalakan lampu merah, lampu LED merah ya. Nah, untuk programnya ini sudah bisa teman-teman simpan dan compile ya. Misalnya kita compile ya. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke Arduino-nya, sudah selesai, dan kita lanjutkan ke Proteus-nya. Untuk Proteus-nya saya membuat rangkaian seperti ini ya, dimana ini saya pakai Arduino Uno. Kemudian pada sisi inputnya saya masukkan ke A2 seperti program yang sudah di Arduino tadi. Kemudian resistornya untuk meredus tegangan yang terlalu besar ini saya pakai R1 di sini, kemudian ditambahkan grounding R2. Nah, dimasukkan ke A2 inputnya, kemudian grounding ditambahkan ke grounding Arduino-nya. Kemudian ini power supply-nya ya untuk menghidupkan Arduino-nya. Kemudian untuk pin 13 saya masukkan lampu LED merah. Kemudian pin 11 tadi saya masukkan lampu LED hijau. Ini R3 dan R4 ini untuk menentukan kualitas terang redupnya lampu LED. Ini dimasukkan ke PSS pinnya, kemudian ke RW untuk write-nya, write and write. Kemudian ini tegangan 5 volt untuk hidupin LCD-nya. Nah, ini pin-pinnya ya sudah dipasang ya. Baik, kemudian ke Arduino tadi kita setelah dikompil kita akan ambil nilai hex-nya, di mana posisi untuk hex-nya. Nah, ini dia. Posisi hex-nya kita copy dan kita masukkan ke Arduino-nya. Sudah kita simpan, kemudian kita jalankan. Misalnya kita input 99 ya, untuk mendeteksi apakah dia muncul errornya harusnya. Nah,
stop, error, kurang dari 100, benar. Kemudian kita masukkan coba nilai 505. Ini biar tahu ya ini ya. Kita jalankan 500, lebih dari 500, benar.